buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah
dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu, engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Palungan bukan kekuasaan, melainkan kesederhanaan. Palungan bukan kehinaan, melainkan kebanggaan. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umat-Nya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian perarakan masuk, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun
Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat datang di tengah-tengah kami. Kelahiran-Mu di Palungan mengajarkan kepada kami kerendahan hati-Mu. Terimalah sujud kami dan perkenankanlah kami mengharapkan kelimpahan anugerah-Mu agar kami mampu menimba rahmat dari peristiwa agung ini. Jadikanlah kami semakin berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan hidup kami pun menjadi tanda kehadiran dan kebaikan-Mu bagi sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maka mari di hadapannya pada kesempatan ini, Dia telah lahir di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita, dalam kelompok kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita di hadapan Allah? Dalam keluarga dan lewat kesadaran itulah rahmat besar Tuhan akan semakin menjadi tanda kekuatan di dalam memperjuangkan hidup. Kita merenungkan itu, kita meneliti semua perjalanan hidup kita masing-masing, dan kita masuk dalam keluarga kita masing-masing.
Para malaikat bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba, misteri penjelmaan Allah menjadi manusia, kita rayakan dengan penuh syukur. Selamat Natal saudari dan saudara sekalian, umat paroki Kristus Raja Andalas maupun dari berbagai paroki yang datang untuk merayakan Ekaristi Natal pada malam hari ini. Selamat Natal. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, pertama-tama dan terutama dari dalam keluarga kita, karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan kita semua. Kemudian di dalam komunitas dan di tempat kita bekerja, serta dimanapun kita berada, dalam setiap langkah dan tapak hidup kita setiap hari. Saudari dan saudara, mengawali perayaan ini, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami.
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru
kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Karena mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik di dalam gereja mulai dari badan gereja, balkon, dan di lantai 5. Apa kabar? Baik. Yang ada di bangunan pastoran dan juga yang ada di basement dan di kapel dan di lantai 4. Apa kabar? Oh, baik. Kita mewakili mereka. Selamat Natal untuk kita semua. Apakah ada damai? Puji Tuhan kalau ada damai, dan itulah yang kita rayakan pada malam hari ini. Sehubungan dengan perayaan pada tahun ini, lalu ada tema umum yang ingin kita renungkan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Peristiwa ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita lihat secara konkret dan nyata dalam bacaan Injil yang tentu sudah jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri lewat sapaan sabdanya seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Latar belakang dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini adalah dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Yehuda hidup dalam kegelapan dosa, mereka menderita sengsara, dan penyebabnya adalah karena mereka dipimpin oleh seorang raja yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Maka dalam keterpurukan itu Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan akan mengangkat mereka dari jurang pembuangan. Dan dengan demikian cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan lahirnya seorang putra. Dia akan menderita, tetapi kekuasaannya tidak akan berkesudahan. Dia tetap selama-lamanya. Dan mereka yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita yang tak terperikan, atau dengan kata lain tak berkesudahan. Dan itulah yang ada di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Santo Paulus kepada Titus, di mana rahmat keselamatan telah nyata hadir dalam hidup manusia. Artinya umat manusia telah hidup dalam zaman keselamatan. Dan dengan demikian tidak bisa tidak dan tidak boleh disepelekan. Maka tanggapan yang paling pantas untuk dapat menerima, menghidupi dan mengembangkannya sehingga sungguh hidup benar-benar dalam rahmat adalah hidup dalam rahmat Tuhan sendiri, yaitu mengalami keselamatan. Dengan demikian kecenderungan manusia yang menjauh dari Tuhan, dari Sang Ilahi, diganti dengan suatu pengalaman-pengalaman kehidupan terus-menerus membawa diri dan membuka hati di depan Tuhan. Dan dengan demikian itulah yang boleh kita lihat di dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Maka lewat bacaan Injil Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, beberapa hal yang digarisbawahi di sana. Dengan sensus Yesus tercatat sebagai bangsa Yahudi dan sekaligus menjadi bangsa Romawi. Maka Yesus akan menjadi Tuhan tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja, tetapi menjadi bagian dari kekaisaran Romawi, bahkan menjadi bagian dari seluruh dunia dan menguasai seluruh dunia. Untuk itu Yesus lahir sebagai anak sulung dari keturunan Daud, sebagai anak sulung dan mewarisi hak istimewa dan kekuasaan dari Daud sendiri sebagai raja duniawi pada saat itu. Hak istimewa inilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang menjadi penegasan baginya untuk mendapatkan kuasa penuh. Dan dengan demikian kuasa duniawi yang diberikan oleh Daud atau diterima dari Daud diubah menjadi kuasa ilahi Allah yang sungguh-sungguh tumbuh dan berkembang dalam dirinya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapaknya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang boleh kita renungkan dari bagian-bagian bacaan ini? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itu adalah tema umum. Lalu yang menjadi tema kita untuk kita renungkan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita adalah sadar diri di depan Allah dalam keluarga akan memberikan berkat yang melimpah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semua yang ada pada saat ini berasal dari keluarga kita masing-masing. Atau ada yang merasa tidak berasal dari keluarga.
Semua berasal dari keluarga apapun dan bagaimanapun itu. Keadaan kita sekarang ini dan keberadaan kita sekarang tidak luput dari keberadaan keluarga kita masing-masing. Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sadar sepenuhnya bahwa di dalam diri kita pun sebagai citra dan gambaran Allah yang telah diciptakan oleh Tuhan secara baik dan benar, sempurna adanya. Dalam perjalanan waktu ternyata kita bisa menjauh dari Tuhan. Kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kesadaran pertama yang harus ada dalam diri kita ialah dengan menyadari keberadaan kita sekarang ini, kita sadar sepenuhnya bahwa walaupun Tuhan telah menciptakan kita secara sempurna adanya seperti ada yang diri kita sekarang ini, kita tidak pernah luput dari kelemahan, kekurangan. Dan dengan demikian, kesadaran itu juga akan mengantar kita untuk selalu mau dan ingin terbuka kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk menyadari keberadaan kita. Dan kalau setiap anggota keluarga, baik sebagai ibu, sebagai bapak, atau sebagai anak, sadar akan keberadaannya masing-masing dalam keluarga dan membuka hati kepada Tuhan, itu juga akan mengajak kita untuk tidak hanya menyadari diri kita di hadapan sesama orang tua, sanak saudara kita, tetapi kesadaran itu lebih mengantar kita untuk masuk dalam kesadaran penuh hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kita memiliki sikap penuh penyerahan diri. Contoh teladan untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sungguh mengikuti seluruh bacaan persiapan kita untuk merayakan Natal pada malam hari ini, di mana Bunda Maria, utamanya mulai di tanggal 17, di mana Bunda Maria mendapatkan kabar gembira. Kemudian sebelumnya itu sudah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan dengan demikian semua persiapan-persiapan itu berada pada tokoh-tokoh yang perlu menjadi panutan bagi kita, suri teladan dalam membuka hati dan menyerahkan seluruh hidup kita. Secara lebih konkret pada keluarga Maria Yosef yang kita renungkan minggu lalu, dan pada hari ini hadir Yesus sebagai penyelamat. Dalam kesadaran penuh Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat ketiga tokoh ini, untuk Yesus saya kira sudah pasti bagi kita dan jelas bahwa dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita, yang mengambil rupa dalam manusia. Dia adalah Allah yang mengambil rupa dalam kehidupan kita manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Bagaimana Bunda Maria menyiapkan seluruh dirinya dengan segala keberadaannya, banyak bagi Maria dan juga Yusuf atau Yosef pada awal mula tidak begitu jelas, penuh tanda tanya dengan segala berita yang disampaikan kepadanya. Tetapi dalam keyakinan dan kesadaran penuh Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa Tuhan pasti akan menyatakannya terbaik di dalam kehidupan, baik bagi Maria maupun bagi Yusuf. Sehingga kalau minggu lalu kita mendengarkan bagaimana Yusuf itu menerima Maria sebagai istrinya, itu dipercayakan dan diserahkan sepenuhnya kepada pelenggaran ilahi Tuhan. Kita pun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita telah menjalani kehidupan kita sebagai orang Katolik. Dan semua tokoh-tokoh yang kita dengarkan dalam persiapan kita menyambut Natal pada tahun ini adalah tokoh utama yang boleh menjadi teladan bagi kita. Dan kita mendengarkan Paus kita pernah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang lahir ke dalam dunia ini sudah berada pada kesempurnaan secara total. Itu berarti bahwa di dalam diri kita ada kekurangan yang seharusnya kita tumbuh kembangkan berkat iman yang kita miliki dan berusaha terus-menerus untuk mengembangkan hal itu. Karena di dalam diri kita
juga ada kelemahan kekurangan, ada kelebihan. Maka di dalam hidup keluarga pun seperti itu. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian kalau masalah-masalah itu muncul dalam kehidupan kita bersama, kemungkinan besar bahwa masalah itu akan semakin merucuk dan semakin banyak bertumpuk kalau dari setiap anggota keluarga sendiri tidak menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan di dalam kebersamaan dalam keluarga. Kalau seorang bapa sungguh menyadari dirinya sebagai bapa yang mampu dan bisa untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri dan kepada anak-anak dalam segala hal, lalu saya kira keluarga itu sungguh akan menjadi suatu keluarga yang merasa sungguh-sungguh diperhatikan, sungguh-sungguh dilindungi, sungguh-sungguh diberikan yang terbaik. Demikian juga seorang ibu kalau menyadari dirinya dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, seorang istri, saya rasa bahwa hal-hal yang mungkin muncul di dalam kebersamaan, karena setiap orang pasti punya pikiran dan perasaan yang berbeda. Tetapi dibutuhkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih kemauan dan keinginan untuk sungguh menyadari hal itu dan selalu datang di hadapan Tuhan untuk menyadari, sehingga seandainya kita bisa menemukan dalam diri kita apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita, tidak membuat kita lebih sombong dan lebih daripada orang lain, daripada istri, daripada anak dan seterusnya, tetapi semua sama di hadapan Tuhan sebagai citra dan gambaran Allah sendiri. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada tata krama kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Hal ini juga harus kita tanamkan dan kita upayakan dalam kehidupan kita. Dalam relasi dan hubungan sebagai suami dan istri untuk sungguh membangun kebersamaan, persaudaraan, dan senantiasa semakin solidar satu sama lain. Sebagaimana yang menjadi visi dan misi kita di paroki ini, yaitu hidup bersama-sama sebagai satu saudara dan hidup semakin solidar satu sama lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, begitu banyak persoalan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita bersama, karena setiap kita manusia punya pikiran dan perasaan yang berbeda. Bahkan mungkin maksud dan tujuan dari kebersamaan kita itu dalam kehidupan kita secara pribadi mungkin berbeda. Sehingga seringkali muncul kesalahpahaman di antara kita sebagai seorang bapa, seorang ibu atau seorang istri. Anak-anak juga seringkali merasa bahwa seringkali terlalu ditekan di dalam seluruh kehidupan. Kemudian juga mungkin persoalan-persoalan lain, syukur-syukur kalau hal itu hanya membuat kita hanya cekcok sebentar, tetapi seringkali sampai pada hal yang sangat fatal, akhirnya kita menempuh cara lebih baik kita pisah saja. Perceraian terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Lalu pada saat hal itu terjadi, yang menjadi korban adalah tentu keluarga, anak-anak, dan semua kita korbankan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sekali lagi saya kembali menggarisbawahi kesadaran penuh secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam keluarga. Mari kita upayakan, mari kita terbuka satu sama lain, kita senantiasa penuh kejujuran, kemudian saling memaafkan, mau menerima apa adanya dalam seluruh kehidupan kita. Lalu kalau semuanya itu kita sadari di hadapan Tuhan, dan setiap saat kita datang di hadapan Tuhan untuk mempercayakan hal itu, seperti yang diingatkan dalam bacaan pertama, justru karena orang tidak beriman dan percaya kepada Tuhan, maka kehidupannya menjadi porak-poranda dan hancur. Tetapi kita dipanggil sebagai anak-anak Allah di dalam diri putranya Yesus yang kita rayakan kehadirannya, kelahirannya pada malam hari ini. Dan kalau kita datang di hadapannya untuk membuka hati kita,
Seperti yang kita buka tadi dalam pembukaan, bahwa Dia lahir di tengah-tengah kita dengan mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Dia menjadi daging, Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan kehadirannya di kandang Bethlehem dibandingkan di palungan, memperlihatkan kesederhanaan yang sungguh untuk menyatakan kepada kita bahwa dibutuhkan kerendahan hati, sederhana dalam memperjuangkan hidup tanpa bersikap sombong, dan senantiasa semakin terbuka kepada orang-orang lain. Dan dengan demikian itu akan sungguh menjadi kekuatan untuk menemukan apa yang menjadi pengharapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan lewat perayaan Natal pada kesempatan ini kita berharap bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing, dan tentunya dengan membangun kebersamaan, hidup penuh persaudaraan, dan semakin solidar satu sama lain, semakin terbuka satu sama lain, maka kita akan semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga semuanya itu bukan karena kita tetapi karena Allah lah yang memanggil kita, sehingga kita mau dan ingin untuk sungguh-sungguh penuh tanggung jawab perjuangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan dengan demikian kehidupan kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Semoga Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Saudari dan saudara, mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita. Credo in unum Deum.
Mari kita menyampaikan doa-doa umat. Melalui Kristus Putranya Allah Bapa Maha Kasih, berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan, dan kita menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh keluarga, baik dalam paroki kami maupun saudara-saudari kami yang boleh bersama dengan kami merayakan malam Natal pada malam ini. Kami berdoa bagi seluruh keluarga, semoga Tuhan memberkati mereka, agar damai yang telah dibawa oleh Yesus ke tengah kami senantiasa terwujud di dalam keluarga-keluarga, dan keluarga-keluarga yang barangkali karena satu dan lain hal tidak terwujud keharmonisan di dalam keluarga mereka. Ya Tuhan, hadirlah bersama mereka, mampukanlah mereka untuk kembali membangun relasi yang harmonis. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami persembahkan syukur bersama saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran Katarina Ivilil, Claire Natania Yudianto, Hortasius Mbiri, Sugianto dan Debbie Natalia, Aurelia Desti Natalia. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka umur yang panjang, kesehatan yang baik. Semoga anak-anak-Mu ini senantiasa pula mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga masing-masing. Doa yang sama kami persembahkan untuk pasangan Alexander Wiranata dan Chong Hing yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-26. Ya Bapa, Engkau telah mempersatukan pasangan ini lewat ikatan suci perkawinan. Di hari yang berbahagia,
Kami kembali mempersembahkan keluarga ini kepadamu. Semoga janji perkawinan yang telah mereka ikrarkan di hadapan-Mu dan di hadapan umat Allah senantiasa mereka hidupi dengan baik dan benar, dan berkat-Mu melimpah di dalam keluarga ini. Juga kami berdoa mohon kesembuhan bagi Audrey yang dirawat di Rumah Sakit Primaya. Mohon rahmat kesehatan bagi Auxilia Vanessa. Semoga putra-putrimu yang sakit ini Engkau anugerahi rahmat kesembuhan, Engkau dampingi dan Engkau anugerahi kekuatan dalam perjalanan hidup, terutama semasa hamba-hambamu ini dalam masa perawatan, termasuk rekan kami, Pastor Marinus Telu dan saudara-saudari kami yang lain. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, pada perayaan malam Natal ini pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Almarhum Bapak Kristianus Goan, Ibu Maria Sitenenong, Maria Yuvani atau MM Maneng, Kakek Bernardus Jaeng, Nenek Teresia Emi, Selvi Joko, Soni Haryanto, almarhum Bapak Nikolaus Dias dan seluruh keluarga besar yang sudah meninggal, Apelinus Suding Petrus Sedu Plue, Mikael Wato Plue, Monica Keron Onan, Samuel Liu, Katarina Tebun, Melianus Liu, Veronica Yuliana, Alenaif, Ambrosia Lehan, Stephen, Nenek Seda, Antonio Soma Nule, Rosalia Kolo, Bertoldus Bura, Margareta Golan, Ambrosia Sabina, Alexander Bura, Bernardus Bura, Yosepina Rosa, Elizabeth Cassandra Trilebota, Stanislaus Pare, Markus Moa Lai, Paulus Pare, Anastasia Delang, Antonius Mitan, Gabriel Gelo, Abra Pinung, Daniel Nabu, Damianus Madun, Alosus Adut, Tadius Tanggur, Antonius Runtuwene, Clara Sumilat, Dominikus Keitimu, Kristo Runtuwene, Lasmini Suyadi, dan semua saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Kami percayakan hamba-hambamu ini kepada kemurahan hati-Mu untuk menganugerahkan rahmat keselamatan, dan sekiranya masih ada yang menghalangi mereka untuk bersatu dengan para kudus-Mu di surga, ya Tuhan, bermurah hatilah melepaskan mereka dari segala dosa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan
kami unjukkan, kami sembahkan. Terimalah persembahan kami. Satukanlah kami
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk menebusan jiwa mereka
untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sediakan kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa,
Utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul-Mu dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagiku, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saling berikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur 422. Puji Syukur 463. Tidurnya
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga komunitas dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Shalom. Salam sehat, penuh sukacita untuk kita semua pada malam ini. Mewakili ketiga pastor yang tercinta, Pastor Agus, Pastor Nathan, Pastor Nando, pengurus Dewan Pastoral Kristus Raja, menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama, untuk seksi liturgi yang dikoordinir oleh Saudara Randy Patandu, membidangi beberapa, yakni mulai dari PPA, PSA, Pemazmur, Dirijen, KOR, Organis, dan tentunya Prodiakon, yang dengan bersusah payah melatih sampai malam ini misa malam Natal dapat terlaksana dengan baik. Juga tentunya ucapan terima kasih kami haturkan kepada tim dekorasi berkolaborasi dengan OMK dan para donaturnya, sehingga kita bisa melihat ornamen-ornamen dekorasi di dalam gereja kita ini maupun di kapel, basement, dan lantai 4, sehingga perayaan malam Natal ini dapat berjalan dengan hikmat dan semarak. Terima kasih juga kepada rukun wilayah kategorial yang mendapat tugas dari Panitia Natal 2025 ini, serta tim kolektan dengan gerak cepat mengatur pembagian tugas untuk menjalankan kolekte, sehingga tidak terlalu lama, misa juga tidak terlalu lama selesai. Koordinator sound system dan videotron, tim CS dan anggotanya yang telah dengan caranya membersihkan gereja dan kelengkapan lainnya, sehingga kita semua dapat beribadah dengan baik. Pada pengamanan, baik pengamanan dalam maupun luar, kami ucapkan terima kasih, sehingga perayaan malam Natal pada ini dapat berjalan dengan kondusif, aman, terkendali. Dan kepada semua pihak yang dengan berbagai caranya ikut dalam melaksanakan atau menjalankan tugas masing-masing pada perayaan malam Natal ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Natal 2025 ini yang telah mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin walaupun kami sudah mengatur, panitia sudah mengatur, tapi tidak luput dari kekurangan, kesalahan, baik dalam petugas maupun untuk umat, terutama umat yang ada di basement, lantai 4, dan di kapel yang telah sangat membludak dan tidak diantisipasi dengan baik. Ini akan menjadi perhatian kami untuk kedepannya sehingga dapat berjalan dengan baik pula. Dan akhir kata, mewakili 3 pastor,
Dewan Pastoral, dan Panitia Natal 2025. Mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga tema Natal pada tahun ini, Allah lahir untuk menyelamatkan keluarga, tidak hanya menjadi tema atau slogan, tapi kita bisa laksanakan, implementasikan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini juga saya mewakili kedua rekan pastor, Pastor Nathan dan Pastor Nando, menyampaikan selamat Natal dari Kuria Keuskupan Agung Makassar secara khusus Bapak Uskup bersama dengan jajarannya kepada seluruh umat yang ada di Paroki Andalas dan mungkin juga yang dari luar yang boleh hadir bersama pada kesempatan malam Natal ini. Sekali lagi kepada kita semua, kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih atas seluruh kebersamaan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Depas, atas kebersamaan yang boleh kita alami pada malam hari ini untuk merayakan Natal. Moga-moga dengan tema Natal pada kesempatan ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Terlebih yang saya tekankan tadi, kesadaran dari setiap anggota keluarga untuk sadar sepenuhnya akan keberadaannya, dan dengan kesadaran itu mampu dan bisa semakin bertanggung jawab untuk sungguh menyatakan yang terbaik, sehingga yang dinyatakan adalah kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua Depas, atas ketidaknyamanan karena perayaan ini kita buat satu kali sehingga mungkin membludak, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang boleh menjadi pengalaman kita pada malam hari ini akan semakin menjadi pembelajaran kita di masa akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap mengupayakan dalam seluruh kehidupan kebersamaan kita dalam keanekaragaman pikiran perasaan kita masing-masing, hidup penuh dengan persaudaraan dan semakin saudara satu sama lain untuk saling perhatikan sehingga kita hidup sebagai satu saudara, satu keluarga di paroki ini, bahkan di tempat tugas di mana kita berada. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Saudari dan saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Lagu perarakan keluar, Hai dunia gembiralah.